Bab 34 Kebenarannya. Randy terbangun karena bunyi telepon dari Angga yang mengingatkan bahwa jam 9 nanti mereka akan meninjau pembangunan tol yang akan tetap berjalan walau tanpa kerjasama dengan Bima Corp. Randy tersentak. Sudah jam 6 Randy segera mengambil wudhu dan salat subuh tak mengapa terlambat karena bukan disengaja dan dia baru terbangun dari tidurnya. Setelah selesai salat, Randy mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Randy berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Kembali teringat istrinya, biasanya pagi-pagi istrinya sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan kopi spesialnya setiap hari. Kemudian sarapan bersama sebelum berangkat ke kantor. Rindu kembali datang. Benar kata Dilan, rindu itu berat. Benar juga kata Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Randy bukan penggemar dangdut ya. Autornya kali. Jam 8 pagi Randy sudah sampai di kantornya. Angga langsung masuk ke ruangannya untuk membacakan jadwal hari ini. Sepertinya Angga mengerti bahwa Dinda belum bisa masuk hari ini. Jadi pagi-pagi sekali Angga sudah datang untuk menggantikannya. Hari ini jadwal bos hanya ke lokasi pembangunan jalan tol. Selebihnya memeriksa dan menandatangani berkas di kantor, lapor Angga. Kita berangkat sekarang Ga, hari ini aku ingin cepat pulang. Mau menjemput Dinda di rumah mamanya, ucap Randy. Randy sudah janjian bertemu dengan Ivan di lokasi pembangunan. Randy yang datang bersama Angga segera berangkat menuju lokasi. Karena pembangunan hotel sudah berjalan hanya tinggal menyelesaikan sesuai jadwal jadi Angga bisa diajak untuk kerjasama yang lebih besar lagi di pembangunan tol ini. Setelah pemutusan hubungan dengan Bima Corp, Randy lebih nyaman menjalin kerjasama dengan PT ABC perusahaan milik Ivan. Jam 9 mereka sudah sampai di lokasi. Randy berbincang-bincang tentang pola bangunan dalam imajinasinya untuk pembangunan tol sedangkan Ivan menangkapnya dan melukiskannya dalam wujud gambar. Randy sangat puas Ivan mengerti apa yang dia inginkan. Setelah nanti pembayaran ganti rugi pembebasan lahan selesai maka pembangunan tol ini akan segera dijalankan. Randy mendapat telepon dari seseorang dan setelah itu dia melaporkannya pada Randy. Bos CCTV di restoran dan di depan kafe sudah kita dapatkan. Sebentar lagi akan dikirim bos. Kita bisa segera menuntut dan memenjarakan Lisa, ucap Angga. Baik, kamu bereskan semuanya, perintah Randy. Ivan mendengar nama Lisa disebut, sebenarnya dia ingin bertanya tapi dia tidak mau mencampuri urusan pribadi Randy. Akhirnya Ivan memilih diam. Setelah memantau lokasi pembangunan tol mereka kembali ke kantor. Randy memeriksa berkas dan menandatanganinya dengan cepat. Hari ini dia harus meluruskan kesalahpahaman istrinya. Setelah selesai memeriksa berkas Randy mencoba mengirim pesan kepada istrinya. Dinda yang sedang ngemil di kamarnya mendengar suara HP-nya menandakan pesan masuk. Bos beku. Kamu sudah minum susu dan vitamin. Dinda yang tak bisa berlama-lama bermusuhan dan juga sudah kangen berat dengan suaminya itu akhirnya membalas pesannya. Dinda. Sudah. Randy terkejut melihat pesannya dibalas. Dia langsung menyambar jasnya kemudian memakainya dan keluar dari ruangannya. Lalu dia pun pergi meninggalkan kantor menuju rumah mertuanya untuk menjemput istri tercintanya. Tak sampai 1 jam Randy sudah berada di rumah mertuanya. Assalamualaikum Ma, salam Randy memasuki rumah mertuanya. Waalaikumsalam, jawab mertuanya. Gimana Ma keadaan Dinda hari ini? Tanya Randy tak sabaran. Sudah lebih baik. Sebentar ya coba Mama lihat dulu ke kamarnya. Rini melangkah menuju kamar Dinda. Sayang suami kamu datang lagi nak. Tak baik terlalu lama saling diam, berdosa lo, ucap mamanya mencoba mencairkan hati anaknya. Iya Ma,
Dinda udah mau pulang kok sama Mas Randy, jawab Dinda. Alhamdulillah, gitu dong sayang. Mama senang mendengarnya, peluk mamanya. Setiap kali kalian bisa menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga, itu akan memperkuat rasa cinta kalian sayang. Mungkin saat ini akan terasa berat tapi setelah dilalui pasti akan indah untuk dikenang, ujar mamanya memberi semangat. Iya Ma, Dinda akan selalu ingat pesan-pesan Mama. Terima kasih ya Ma sudah selalu mendukung di setiap langkah hidup Dinda. Dinda membalas pelukan mamanya. Sama-sama sayang, jawab mamanya. Mereka pun kemudian keluar dari kamar bersama-sama. Yuk Mas kita pulang, ajak Dinda. Belum juga Randy dikasih minum nak, mamanya tersenyum melihat tingkah anaknya itu. Gak apa-apa Ma, kami langsung pulang aja ya Ma. Randy kemudian mencium tangan mertuanya dan pamit pulang. Dinda dan Randy meninggalkan rumah mamanya dan berjalan menuju rumahnya. Sebenarnya Randy bingung untuk memulai pembicaraan mereka, makanya sejak dari tadi dia hanya diam saja. Kita singgah di restoran dulu ya sayang, Mas lapar dari tadi belum makan siang, akhirnya dia bersuara juga. Ya ampun Mas kasihan ya, udah jam berapa ini kok Mas belum makan. Dinda melihat jam tangannya sudah menunjuk ke jam 3 sore. Dia kasihan melihat suaminya itu. Baru 1 hari saja tak bertemu rasanya suaminya terlihat lebih kurus. Randy mengarahkan mobilnya ke sebuah restoran seafood. Istrinya sedang hamil saat ini, kata orang makan berbagai jenis seafood sangat bagus untuk wanita hamil. Jadi tidak ada salahnya kan untuk mencoba, pikirnya. Randy memesan kepiting saus padang, cumi saus tiram, udang goreng, lalapan, jus belimbing dan jus jeruk untuk istrinya. Banyak banget pesanannya Mas, tanya Dinda. Iya Mas dan anak Mas lapar banget katanya, Randy tersenyum menatap istrinya. Dinda jadi tersipu malu mendengar perkataan suaminya. Sambil menunggu makanan datang Randy berniat untuk mengakhiri perselisihan ini. Sayang, Mas minta maaf ya, Mas udah salah ucapnya. Mas gak ada salah kok sama Dinda, jawab Dinda. Ada, kamu sudah cerita sama Mas tentang masa lalu kamu tapi Mas belum pernah cerita sama kamu tentang masa lalu Mas. Randy mencoba memulai pembicaraan. Randy mengambil HP-nya kemudian menunjukkan foto yang kemarin dikirim Angga. Kamu menerima pesan yang isinya foto seperti ini kan? Tanya Randy. Mas tahu fotonya pasti lebih mesra dari ini. Randy menatap dalam manik mata istrinya, dia ingin membaca isi hati istrinya. Dinda mengangguk sedih, tampak kekecewaan dari sorot matanya. Dia Lisa, sekretaris Bima Corp. Dia mantan pacar Mas. Lisa bekerja sama dengan Frankie untuk menghancurkan rumah tangga kita, ungkapnya. Pada waktu foto itu diambil Mas sedang tidak sadarkan diri. Mas datang ke Bima Corp tapi Frankie tidak ada. Mas disuruh menunggu di ruangan Frankie dan dihidangkan kopi. Ternyata kopi Mas sudah diberi obat tidur. Saat Mas tidak sadarkan diri dia menjebak Mas, membuka baju Mas dan juga bajunya sendiri kemudian dia mengambil beberapa foto yang seolah-olah Mas sedang bermesraan dengannya. Randy menceritakan kejadian siang itu. Untung Angga datang bersama Ivan menyamatkan Mas, dan Angga juga yang mengambil foto ini sebagai bahan bukti kalau saja hal ini terjadi. Ternyata dugaan Angga benar, mereka melakukannya, ucap Randy. Mas harap kamu percaya pada Mas. Mas tidak bisa membela diri atas apa yang Mas lakukan di masa lalu tapi Mas akan memperjuangkan masa depan Mas. Bersama kamu Mas tidak pernah sekalipun ingin mempermainkan ataupun mengkhianati kamu. Mas bersungguh-sungguh dengan pernikahan kita. Mas sangat mencintai kamu, Randy mengeluarkan semua isi hatinya. Dinda meneteskan air matanya karena terharu.
Sebenarnya dia percaya pada suaminya, tidak mungkin suaminya berbuat begitu, tapi yang namanya wanita pasti akan merasa sakit hati menerima foto seperti itu. Randy menggenggam tangan Dinda. "Maafkan Mas ya sayang," ucapnya dengan tulus. "Dinda sudah memaafkan Mas sebelum Mas memintanya," jawab Dinda. "Terima kasih sayang, tapi tolong jangan pernah lagi tinggalkan Mas sendiri seperti kemarin ya sayang. Mas tidak kuat menahan rindu, Mas tidak mau kehilangan kamu dan anak kita." Mata Randy mulai berkaca-kaca. Dinda menjawab dengan anggukan dan tetes air mata. "Mas tidak bisa berjanji ini tidak akan terulang lagi di masa depan, karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi kelak, tapi jika terjadi lagi hal seperti ini, Mas mohon kepada kamu tanya langsung pada Mas. Kamu jangan pergi meninggalkan Mas ya," pinta Randy pada istrinya. Sekali lagi Dinda mengangguk. Randy memeluk dan mencium kening istrinya. "Makasih sayang," ucapnya penuh kasih sayang. Makanan telah selesai dihidangkan. Randy mengambilkan makanan untuk istrinya. "Loh kok kamu Mas? Set, hari ini Mas yang akan memanjakan kamu," ucal Randy. Randy mengupas setiap cangkang kepiting dan memberikan isinya kepada istrinya. Menyuapi istrinya penuh dengan kasih sayang. Mereka makan siang sepiring berdua. Kata orang dalam berumah tangga, setiap baru selesai berantem pasti jadi tambah mesra. Emang benar sih, tapi Randy benar-benar kapok. Dia tidak mau lagi berpisah dengan istrinya, cukup sekali saja, gak kuat. Setelah selesai makan mereka melanjutkan perjalanan menuju apartemen. Randy benar-benar menebus rasa bersalahnya pada istrinya dan membayar rasa rindu atas kehilangan dan kesepiannya tadi malam. Malam ini mereka sama-sama saling melepaskan rindu. Sudah beberapa hari ini Dinda selalu dijaga Febri kemana-mana kalau Randy tidak ada di sampingnya. Febri ngakunya dia sudah diangkat menjadi asisten bu bos biar levelnya naik sama seperti Angga. Itu mah maksa. Bahkan kalau Randy masih harus lembur, Febri yang menemani Dinda pulang. Setelah itu malamnya baru Febri diantar Angga pulang. Hampir setiap hari seperti itu. Membuat Febri dan Angga semakin dekat. Seperti malam ini Angga merasa Febri tidak seperti biasanya. Lebih pendiam sama seperti beberapa waktu yang lalu sebelum Angga melihat Febri dengan seseorang pria di sebuah restoran. Apakah penyebabnya karena pria itu? Hari ini Randy dan Angga lebih cepat pulang daripada biasanya. Jam 6 mereka sudah sampai apartemen Randy. Setelah selesai salat dan membereskan beberapa berkas, Angga dan Febri pamit pulang 1 jam kemudian. Hari Jumat biasanya lebih padat karena hari ini adalah hari terakhir kerja sebelum weekend tiba. Kasihan Febri kelaparan karena kemalaman sampai rumah. Angga mengajak Febri untuk singgah makan malam dulu. Angga memarkirkan mobilnya di depan sebuah kafe. "Kita makan dulu yuk Feb, kalau jalan terus nanti kamu makannya kemalaman di rumah." "Tuh lihat jalanan masih padat," ucap Angga. Mereka berdua turun dan mencari meja di sudut ruangan. Kafe ini suasananya sangat romantis membuat Febri jadi terbawa suasana. Tiba-tiba saja dia teringat ucapan papanya tadi pagi. Flashback on. Bulan depan Om Mirza dan keluarganya akan datang ke Jakarta Feb. Papa harap sebelum mereka datang kamu sudah bisa memberikan jawaban kamu atas perjodohan ini, ucap papanya. Febri menatap wajah papanya dengan tatapan menolak sambil tetap menyelesaikan sarapan paginya. "Papa serius Feb, jangan buat papa menjadi orang tua yang suka memaksa anaknya. Apapun yang kamu putuskan papa akan terima. Tapi, kamu harus serius memutuskannya," ujarnya. Flashback off. Febri menimbang-nimbang, apa dia harus memutuskannya malam ini ya? Febri meremas-remas tangannya karena gelisah, tampak dia sangat berpikir keras.
Kamu mau pesan apa, Feb? Tanya Angga. Nasi goreng aja, Pak. Minumnya strawberry float, jawab Febri. Angga memesan nasi goreng spesial 2 porsi, strawberry float dan kopi latte. Pelayan kemudian mencatat menu yang mereka pesan. Selang beberapa menit, makanan yang mereka pesan datang. Mereka mulai menyantap hidangan makan malam tersebut. Randy dari tadi memperhatikan Febri sangat resah dan terlihat tidak fokus. Kamu kenapa, Feb? Sakit? Tanya Angga. Ah, enggak, Pak, jawabnya. Sepertinya kamu tidak nafsu makan. Saya sudah kenyang tadi sore nemani Dinda ngemil. Oh, jawab Angga. Kalau begitu kita langsung pulang ya, sudah hampir larut malam. Angga membayar tagihan pesanan mereka. Semakin mendekati rumah, Febri semakin resah. Haruskah malam ini kuputuskan? Yah, setidaknya aku sudah memperjuangkan perasaanku. Kalau memang tidak jodoh mungkin kami tidak akan bertemu lagi. Sudah pasti aku akan menerima perjodohan dari Papa dan tidak tinggal di Jakarta lagi. Sepertinya memang inilah keputusanku. Angga menghentikan mobilnya tepat di depan pagar rumah Febri. Sebelum turun, Febri memberanikan untuk mengatakan sesuatu. Pak Angga, maaf kalau saya ingin mengatakan sesuatu, ucapnya. Kamu mau bicara apa? Tanya Angga. Maaf kalau mungkin saya ngomongnya sedikit pribadi, bagaimana caranya ya? Ucap Febri dalam hati. Angga menunggu Febri bersuara. Saya punya perasaan kepada Bapak. Bukan maksud saya pengen pacaran. Mungkin Bapak bisa mempertimbangkan saya sebagai calon istri Bapak. Terima kasih. Febri keluar dari mobil Angga kemudian berlari masuk ke dalam rumahnya. Angga masih terpana dan terkejut mendengar dan melihat apa yang baru saja terjadi. Jantungnya berdebar kencang. Apa dia tidak salah dengar? Gadis itu punya perasaan padanya. Maksudnya apa? Dia menyukaiku, Febri suka padaku. Tanya Angga dalam hati. Tapi dia tidak mau pacaran. Aku bisa mempertimbangkan dia sebagai calon istrinya. Maksudnya dia melamar aku atau aku disuruh melamar dia? Ah, pusing. Angga mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Angga melanjutkan laju mobilnya, sambil tak hentinya berpikir apa maksud kata-kata Febri. Febri menyukaiku, tapi gak mau pacaran. Aku bisa mempertimbangkan dia sebagai calon istriku. Febri suka padaku, tapi dia tidak mau pacaran. Dia minta dipertimbangkan sebagai calon istriku. Febri menyukaiku dan dia melamarku. Febri menyukaiku, dia meminta aku untuk melamarnya. Sulit sekali mengartikan kata-katanya. Mengapa kata-kata itu terus berputar-putar dalam pikiranku? Di rumah Febri. Jantung Febri masih sangat kencang berdetak. Oh Tuhan, setan mana yang sudah berbisik padaku? Mengapa aku bisa berkata seperti itu? Apa jawaban Pak Angga? Bagaimana nanti aku harus menghadapinya? Bagaimana sikapku jika bertemu padanya? Mama, tolong. Febri tak henti-hentinya memukul kepalanya. Bodoh, bodoh. Kamu sungguh bodoh, Feb. Febri merutuki dirinya sendiri dan memukul bibirnya. Nih bibir udah disekolahin kok tetap saja gak berakhlak. Sadar diri dong, mana mungkin Pak Angga mau punya istri seperti dirinya. Aduh, perutku kok mules ya. Febri segera ke kamar mandi bersih-bersih dan mandi, setelah itu ganti baju dan salat Isya. Tadi dia sudah berikhtiar, sekarang tinggal berdoa. Semoga Tuhan mengabulkan doanya. Febri memulai salatnya dengan khusyuk, menangis dalam doa. Meminta Tuhan memberikan jodoh yang terbaik untuknya. Tiba-tiba timbul rasa pasrah pada dirinya, bukan mungkin rasa ikhlas. Ya Allah, aku sudah berusaha,
Kaulah pemilik hati ini yang bisa membolak-balikkannya dengan waktu yang singkat. Jika memang dia jodohku, tunjukilah jalan dan lancarkanlah, tapi jika bukan, dia balikkanlah hatiku. Buatlah hatiku berbalik kepada pria yang kelak memang menjadi jodohku. Aku mohon ya Allah. Maafkan, mungkin aku khilaf tak bisa menjaga hati ini hanya untuk suamiku kelak. Tapi dengan izinmu ya Allah, biarkanlah hati ini memang hanya untuknya, untuk suamiku. Amin. Kalau dipikir-pikir doa Febri ini sedikit memaksa kali ya. Diperjelas, semoga dia kelak menjadi suamiku, kalau bukan dia, ya jadikan saja dia tetap menjadi suamiku. Bersambung.